Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mindful Living. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering dialami dan menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa kita sulit melupakan masa lalu? Bila kita sulit melupakan masa lalu, tindakan apa yang harusnya kita ambil? Karena terkadang beberapa di antara kita menanggapi masa lalu dengan hal negatif dan ada juga dengan hal yang positif. Atau bahkan tidak ingin mengambil pusing dengan masa lalu. Kemudian bagaimana cara kita melakukan hal ini? Sejatinya, kita sebagai manusia tentunya memiliki sifat perasa, di mana saat kita merasa tidak nyaman akan sesuatu, maka akan mempengaruhi satu hal lain, dan ini tidak baik bagi diri kita. Di antara segelintir orang, terdapat beberapa yang menggunakan masa lalu sebagai alat, untuk mencapai tujuannya dan mengambil esensi dari masa lalu guna dimanfaatkan di masa mendatang. Bagaimana cara mereka melakukannya? Dan apa yang harus kita lakukan? Kita akan bahas semuanya di perjalanan ini. Mari kita mulai perjalanan kita. Masa lalu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk siapa diri kita hari ini. Namun seringkali kita merasa terjebak di dalam kenangan masa lalu, terutama yang menyakitkan atau memiliki dampak secara emosional. Mengapa demikian? Mari kita awali perjalanan dengan menggunakan sudut pandang ilmu psikologis. Mengapa kita sulit melupakan masa lalu? Secara psikologis, otak kita cenderung mengingat pengalaman yang emosional dengan lebih kuat. Hal ini adalah mekanisme alami untuk melindungi diri kita dari bahaya di masa depan. Namun, ketika kita terlalu fokus pada masa lalu, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati dan belajar dari masa kini. Otak kita memiliki kemampuan untuk mengunci ingatan-ingatan tersebut dengan kuat, terutama jika pengalaman tersebut mengandung unsur trauma atau kebahagiaan yang sangat mendalam. Ingatan emosional ini terhubung erat dengan area otak yang disebut amigdala, yang bertanggung jawab atas respon emosional kita. Saat kita menghadapi situasi yang serupa di masa depan, otak kita akan secara otomatis mengingat pengalaman masa lalu sebagai mekanisme pertahanan. Ini membantu kita menghindari bahaya, tetapi juga bisa menjadi penghalang untuk kita maju. Itulah mengapa kita sulit melupakan masa lalu. Ini adalah proses alami otak kita yang memanfaatkan masa lalu sebagai pelajaran untuk masa mendatang. Karena itu, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, serta tidak perlu gelisah apabila masa lalu sering terbayang-bayang atau bahkan sulit dilupakan. Karena masa lalu itu akan selalu muncul dalam kehidupan kita sebagai bentuk pelajaran dalam berbagai kondisi. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah mengetahui bagaimana cara kita mengelola masa lalu. Jika otak kita bisa memanfaatkannya, maka kita sebagai tubuh utama harusnya bisa juga memanfaatkannya. Lalu bagaimana jika kita tetap tidak bisa melupakan masa lalu? Bagaimana dampak terjebak di masa lalu secara emosional? Dari sudut pandang emosional, keterikatan pada masa lalu seringkali terkait dengan emosi kuat seperti cinta, rasa sakit, kebahagiaan, atau kesedihan. Kenangan ini memberikan arti mendalam pada hidup kita, membuatnya sulit untuk dilupakan. Pengalaman yang signifikan membentuk identitas kita, sehingga melepaskan masa lalu bisa terasa seperti kehilangan bagian dari diri kita. Kenangan masa lalu juga bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan, terutama jika masa kini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mengingat masa-masa baik di masa lalu bisa menjadi cara untuk menghindari realitas yang tidak menyenangkan saat ini. Namun, penting untuk diingat bahwa terlalu fokus pada masa lalu bisa menghambat kita dari menikmati dan belajar dari saat ini. Sebagai contoh, bayangkan kamu sedang berjalan di taman dan tiba-tiba teringat kenangan masa kecil yang menyenangkan. Kenangan ini mungkin membuatmu tersenyum dan merasa hangat di hati. Namun, jika kamu terus-menerus mengingat masa lalu tanpa menikmati momen sekarang, kamu bisa saja melewatkan keindahan taman yang sedang kamu lewati dan momen-momen kecil yang bisa membawa kebahagiaan saat ini. Sebaliknya, kenangan yang menyakitkan bisa membayangi pikiran kita dan membuat kita terjebak dalam lingkaran kecemasan atau penyesalan. Misalnya, jika kamu terus memikirkan kegagalan atau kesalahan di masa lalu, ini bisa menghalangi kamu untuk mencoba hal baru atau mengambil resiko yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadimu. Emosi kuat yang melekat pada kenangan masa lalu juga bisa menjadi pengingat penting akan perjalanan hidup kita. Ketika kita merasa terjebak dalam kenangan tersebut,
Cobalah melihatnya sebagai kesempatan untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik dan mengenali pola-pola yang mungkin perlu kita ubah. Dengan cara ini, kita bisa mengubah keterikatan emosional pada masa lalu menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Berbicara dengan teman atau keluarga tentang kenangan masa lalu juga bisa membantu kita. Dukungan sosial memainkan peran penting dalam proses penyembuhan dan membantu kita melihat kenangan dari perspektif yang berbeda. Terkadang, mendengar pandangan orang lain tentang pengalaman yang sama bisa memberikan wawasan baru dan membantu kita melihat masa lalu dengan cara yang lebih positif. Ingatlah bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan kita, tetapi bukan penentu dari akhir kita. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah narasi hidup kita dan menulis bab-bab baru yang penuh dengan harapan dan tujuan. Dengan memahami dan menerima masa lalu, kita bisa lebih fokus pada masa kini dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, mari berdamai dengan masa lalu kita. Ambil pelajaran dari setiap pengalaman. Gunakan itu sebagai alat untuk mencapai tujuan dan hidup yang lebih bermakna. Masa lalu adalah guru kita, bukan penjara kita. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang penuh harapan. Lalu bagaimana kita bisa mengubah masa lalu menjadi alat untuk mencapai tujuan kita di masa mendatang? Ada berbagai cara yang bisa kita terapkan untuk mengelola masa lalu. Yang pertama adalah penerimaan. Menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kita perlu merenungkan pengalaman masa lalu tanpa menghakimi diri sendiri. Tanyakan pada diri kita, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kira-kira di masa mendatang, saat aku mengalami hal yang serupa, apa yang harus aku lakukan? Buatlah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dapat kamu asumsikan akan terjadi di masa mendatang. Ketika kita merenungkan masa lalu, kita seringkali cenderung terjebak dalam perasaan menyesal atau menyalahkan diri sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, membawa pelajaran yang berharga. Cobalah untuk melihat masa lalu dengan mata yang penuh kasih dan pemahaman. Ingatlah bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Selain itu, mengetahui bahwa kita telah melakukan yang terbaik dengan pengetahuan dan sumber daya yang kita miliki saat itu juga sangat penting. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya saat ini. Pertanyaan sederhana seperti apa yang bisa aku pelajari dari ini membantu kita untuk fokus pada pertumbuhan dan perbaikan diri, bukan pada penyesalan. Jangan lupa untuk memberikan diri kita sendiri penghargaan atas kemajuan yang telah kita capai. Setiap langkah kecil menuju pemahaman dan penerimaan adalah kemenangan. Dengan cara ini, kita bisa membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan kita. Menerima masa lalu juga membiarkan diri kita merasakan emosi yang muncul. Jangan menekan atau mengabaikan perasaan seperti kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan. Alih-alih biarkan diri kita merasakan dan memprosesnya. Menulis jurnal atau berbicara dengan teman yang terpercaya bisa sangat membantu dalam proses ini. Terakhir, ingat bahwa menerima masa lalu adalah proses yang berkelanjutan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dalam semalam. Artinya bukan sesuatu yang instan. Tapi dengan kesabaran dan ketekunan, kita bisa belajar untuk melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita yang kaya dan berharga. Cara kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan memproses emosi dan pengalaman dengan cara yang sehat. Seperti menulis jurnal, melakukan aktivitas sosial, berbicara dengan teman atau keluarga, melakukan perjalanan sendiri ataupun bersama orang lain, atau mungkin sekadar berkomunikasi dengan orang asing. Ini dapat membantu mengurangi beban emosional dan membuka ruang untuk pertumbuhan kita. Berbicara dengan teman adalah langkah berani untuk memperluas sudut pandang kita dan mendapatkan dukungan yang kita butuhkan. Dalam percakapan dengan orang lain, kita bisa mendengarkan pandangan mereka yang objektif dan saran-saran yang mungkin berguna untuk proses penyembuhan dan pertumbuhan kita. Dukungan dari teman ataupun konselor atau mungkin orang asing juga bisa memberikan kita kepercayaan diri dan dorongan yang diperlukan untuk melanjutkan ke depan. Lalu dengan menulis jurnal, itu dapat membantu kita mengekspresikan dan mengorganisir pikiran serta perasaan yang terkait dengan pengalaman masa lalu. Dengan menuliskan pengalaman-pengalaman tersebut, kita dapat melihatnya dari sudut pandang yang lebih jernih dan lebih objektif. Hal ini dapat membantu kita mengidentifikasi pola-pola perilaku,
atau pikiran yang mungkin perlu kita ubah atau ditingkatkan kemudian hari. Melakukan perjalanan dapat membantu kita menenangkan pikiran, berkunjung ke tempat yang kita sukai, mengunjungi satu tempat yang belum pernah kita datangi, atau mungkin mencari tempat baru yang bisa menjadi tujuan perjalanan baru. Dalam perjalanan itu tentunya kita akan menemukan berbagai macam orang. Berinteraksi dengan mereka hingga berkenalan dapat sangat membantu kita mengelola emosi. Perjalanan yang mempertemukan kita dengan bermacam orang bisa memberikan kita cara berpikir baru dengan menggunakan sudut pandang yang baru dalam mengelola masa lalu. Melalui proses-proses ini, kita bisa memperluas kesadaran kita, meningkatkan pemahaman tentang diri kita, dan membuka ruang untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Kita perlu mengingat bahwa menerima masa lalu adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Cara ketiga yang bisa kita lakukan untuk mengelola masa lalu adalah memfokuskan diri kita pada pertumbuhan. Gunakan pelajaran dari masa lalu untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Buat rencana tindakan yang konkret yang dapat membantu kita mencapai tujuan. Setiap langkah kecil menuju tujuan adalah kemajuan yang patut kita rayakan. Catat pencapaian kita dan refleksikan setiap minggu atau bulan. Dengan mencatat kemajuan, kita dapat lebih mudah melihat seberapa jauh kita telah melangkah, dan ini akan memberi kita motivasi untuk dapat terus maju. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang sekitar. Mendiskusikan hal ini dapat menjadi bantuan yang sangat dibutuhkan. Orang-orang sekitar atau keluarga dapat memberikan kita perspektif baru, saran, dan dukungan moral yang sangat berharga. Ingatlah untuk menjaga keseimbangan antara kerja keras dan istirahat. Self-care adalah bagian penting dari pertumbuhan. Pastikan meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri, baik itu olahraga, meditasi, atau melakukan hobi yang kita sukai. Setiap rintangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jangan biarkan kegagalan menghentikan kita. Sebaliknya, lihatlah kegagalan sebagai pelajaran yang berharga yang akan membantu kita menjadi lebih baik di masa yang mendatang. Ketika kita mencapai tonggak penting dalam perjalanan atau mencapai satu titik tujuan, kita perlu merayakannya. Nikmati pencapaian kita dan gunakan momen tersebut untuk merefleksikan segala usaha yang telah kita lakukan. Perayaan kecil ini akan memberikan energi positif dan semangat baru untuk mencapai tujuan berikutnya. Ingat ini, setiap orang memiliki masa lalu yang mungkin penuh dengan rintangan dan kegagalan. Namun, penting untuk melihatnya sebagai bagian dari pertumbuhan dan pembelajaran. Ketika kita memandang masa lalu dengan cara ini, kita tidak hanya mengubah pandangan kita terhadap pengalaman buruk, tetapi juga membuka peluang dan pertumbuhan pribadi dan pencapaian yang lebih besar di masa depan. Cara yang terakhir adalah mempraktikkan mindfulness. Mindfulness bisa membantu kita tetap fokus pada saat ini. Ketika pikiran tentang masa lalu muncul, cobalah untuk mengamati mereka tanpa terlibat terlalu dalam. Dan bawa kembali perhatian kita pada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Praktik mindfulness juga mengajarkan kita untuk menerima pikiran-pikiran yang muncul tanpa menilainya. Dengan begitu, kita dapat lebih mudah melepaskan diri dari pengaruh emosional yang terikat dengan kenangan masa lalu. Jika pikiran tentang masa lalu datang, cobalah lakukan hal ini. Atur napas dan fokus pada sensasi tubuhmu. Alihkan perhatian dan pikiran yang mengganggu menuju keadaan ketenangan dan keseimbangan. Seperti memikirkan rencana jangka pendekmu atau tujuan yang akan kamu capai esok hari. Dengan cara yang sederhana ini, kamu sudah mempraktikkan satu cara mindfulness. Ketika kita berlatih mindfulness secara teratur, kita membangun kekuatan untuk tidak terjebak dalam siklus pikiran negatif dan khawatir tentang masa lalu. Hal ini membuka ruang untuk pertumbuhan pribadi dan kesadaran yang lebih dalam terhadap pengalaman-pengalaman kita saat ini. Dengan demikian, mindfulness bukan hanya untuk menghadapi tantangan, tetapi juga sarana untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kebahagiaan di setiap momennya. Akhirnya kita telah sampai di ujung perjalanan. Coba dengarkan satu pesan ini. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki masa lalu. Apa yang membedakan adalah kemampuan tiap orang untuk mengelolanya dan berdamai dengan masa lalu serta menjadikannya pelajaran dan kekuatan. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan hidup kamu.
tapi jadikanlah sebagai bahan bakar untuk mencapai tujuan dan impianmu. Ingatlah, masa lalu hanyalah satu bagian dari cerita hidupmu. Kamu memiliki kekuatan untuk menulis bab baru yang penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan pertumbuhan. Karena itu, mari kita berproses dalam perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih sudah hadir dan membersamai perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.